kita gunakan karena wawancara dalam rangka yang pertama akan kami tanyakan apakah sekolah telah memiliki dokumen yang berlaku ya sudah sekolah telah memiliki dokumen RKT yang berlaku RKT tahun berjalan disusun dan bertahunan. RKT tahun berjalan disusun pada akhir tahun ajaran atau awal tahun ajaran anggaran sekitar bulan Juni dan ditetapkan melalui rapat dewan guru sebelum tahun ajaran dimulai. Untuk pemanfaatan RKT, bagaimana RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kerja sekolah selama 1 tahun? RKT menjadi acuan utama sehingga seluruh program dan kegiatan sekolah disusun selaras dengan prioritas yang telah ditetapkan. Bagaimana mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang tercantum dalam RKT? Melalui rapat evaluasi berkala, supervisi, dan laporan pelaksanaan dari masing-masing penanggung jawab program. Untuk poin yang Pak Jam sampaikan keberlanjutan, apa dampak implementasi RKT dalam peningkatan Dampaknya adalah meningkatkan suku pembelajaran, tata kelola sekolah yang lebih terarah, dan mencapai rapor pendidikan yang baik. Indikator 1.2 RKT didasarkan pada rapor program bagaimana proses penyusunan rencana kerja tahunan di sekolah Anda. Penyusunannya adalah diawali analisis data, perumusan program prioritas, penyusunan draft, pembahasan bersama tim, hingga pengesahan oleh kepala sekolah. Apakah penyusunan RKT analisis rapor pendidikan? Mohon dijelaskan. Iya, di analisis rapor pendidikan dilakukan lebih dahulu untuk mengidentifikasi capaian dan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Untuk poin B, pelibatan warga sekolah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan program. Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan RKT dan program sekolah? Tentunya kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, komite sekolah, dan orang tua murid. Membuat perencanaan dalam program apakah kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP telah membuat Ya, KOSP telah membuat kajian akademik sebagai bagian perencanaan pembelajaran. untuk perencanaan program dikomunikasikan kepada pihak. Bagaimana sekolah menyampaikan RKT dan program sekolah Melalui rapat awal tahun ajaran dan forum guru secara berkala. untuk indikator 1B3 penyusunan RKT didasarkan pada rapor pendidikan dan data pendukung lainnya. Apakah penyusunan RKT di sekolah Anda berdasarkan pada rapor pendidikan? Ya, penyusunan RKT didasarkan pada analisis rapor pendidikan sebagai acuan utama. Data apa saja selain rapor pendidikan yang digunakan dalam penyusunan RKT? Antara lain evaluasi diri sekolah, TDS, hasil asesmen, dan hasil supervisi. Pelibatan warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam penyusunan program. Siapa saja yang dilibatkan dalam penyusunan RKT dan program sekolah? Tentunya kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua. Baik. Untuk poin C, kurikulum perencanaan dalam bentuk kalender. Apakah KOSP sekolah telah membuat kalender akademik? Ya, KOSP sekolah telah memuat kalender akademik. Perencanaan program dikomunikasikan ke guru. Bagaimana sekolah mengkomunikasikan RKT dan program sekolah kepada guru dan pendidikan? Melalui rapat dan sosialisasi resmi di awal tahun ajaran. Baik, untuk indikator 1.4 yaitu penyusunan RKT dan RKS menggunakan pendekatan IPB. Apakah penyusunan RKT dan RKS sekolah menggunakan pendekatan IPB? Ya, penyusunan RKT dan RKS menggunakan pendekatan IPB. Sekolah melakukan
pendidikan dan data mendukung untuk menemukan akar masalah. Untuk poin B, tiga aspek perencanaan program. Apakah manajemen program telah memperhatikan tiga aspek perencanaan, yaitu mutu pembelajaran, manajemen sekolah, dukungan ekosistem sekolah? Ya, ketiga aspek tersebut telah menjadi acuan yang benar. Bagaimana sekolah menentukan prioritas pada tiga aspek tersebut? Prioritas ditentukan berdasarkan tingkat urgensi masalah pada tiap aspek sesuai hasil analisis data. Dapatkah Anda memberikan contoh program pada masing-masing? Contohnya adalah satu, pelatihan guru, digitalisasi administrasi, dan program sekolah ramah